Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Hehe, kamu sangat lucu, kata Tuan Batu berkabut. Hehe, selama semua orang bahagia, mengapa kita tidak berhenti berkelahi dan pulang? Kata Yun Xiao dengan senyum minta maaf. Tapi saya tidak suka orang yang lucu, Mr. Rockmaster berkata dengan acuh tak acuh, matanya memancarkan sinar cahaya saat dia menatapnya dengan dingin. Yun Xiao segera merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa, dan dia berkeringat dingin, saya akan hidup sehari jika saya bahagia, dan saya akan hidup sehari jika saya tidak bahagia, apa gunanya hidup seperti zombie dengan wajah yang begitu kaku. Master Batu berkabut ingin tertawa, kamu ingin mendiskusikan arti hidup denganku. Berkeringat, apa? Yun Xiao juga merasa sedikit pusing, bahkan jika kita harus membahasnya, mengapa tidak? Petik 2. Master Batu berkabut berkata, saya tidak punya waktu, cepat dan biarkan aku melihat, pertempuran sengit, seperti apa yang akan terjadi, jika Anda dapat melihat saya lagi di kehidupan Anda selanjutnya, kita mungkin bisa berdiskusi dengan baik. Mr. Rockmaster mengulurkan dua jari, dan cahaya putih yang menyilaukan berkedip-kedip di ujung jarinya, dengan ayunan ringan, itu melesat keluar, berubah menjadi cahaya pedang yang menebas. Cahaya pedang berubah menjadi bulan sabit, begitu terang sehingga sepertinya memiliki substansi, seolah-olah bulan purnama benar-benar datang untuknya. Yun Xiao mengepalkan pedang pembunuh merahnya dan memegangnya di depannya untuk memblokir, pada saat yang sama, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya dan menunjuk ke pedang, menempatkan dirinya dalam postur yang benar-benar defensif. Ledakan, suara gemetar yang tajam datang dari pedang, dan tubuh Yun Xiao didorong mundur oleh bulan purnama, meluncur 1000 kaki sebelum dia berhasil menahan kekuatan tebasan. Kedua lengannya benar-benar terasa mati rasa. Tidak hanya itu, jejak keterkejutan melintas di kedalaman pupilnya, retakan setipis rambut telah muncul di pedang merah pedang kematian. Meskipun retakannya kecil, itu nyata. Meskipun tebasan merah kematian pedang adalah batu sihir pelangi, itu tidak dikenal karena kekerasannya, dalam ribuan tahun terakhir, dia mungkin satu-satunya yang telah memurnikan batu ajaib menjadi pedang, jadi itu normal jika batu ajaib itu rusak dalam pertempuran. Tapi, hati Yun Xiao bergetar hebat, lawannya baru saja dengan santai memukulnya, tetapi sangat sulit baginya untuk menahannya, dan dia bahkan melukai pedang iblis. Retakan itu seperti jarum, menusuk matanya. Dia menuangkan ki iblis yang tersisa di tubuhnya ke dalam pedang, dan segera, iblis es Heart Flame melompat ke atas pedang, secara bertahap, di bawah tempering hati api, retakan langsung menutup, dan pedang menjadi sesempurna sebelumnya. Penemuan ini mengejutkan Yun Xiao, dia tidak menyangka batu ajaib pelangi memiliki kemampuan penyembuhan diri yang begitu kuat. Cek, lumayan, tapi hanya itu yang Anda miliki, kamu masih jauh dari bisa melawanku. Raja Batu berkabut menarik jarinya dan berjalan lurus menuju Yun Xiao, dentang. Begitu Ku Hongyan menghunus pedangnya, dia berteleportasi ke sisi Yun Xiao dan berkata dengan suara yang dalam, gunakan formasi pedang. Aku khawatir bahkan formasi pedang tidak bisa menjebak orang ini. Yun Xiao penuh dengan kekhawatiran, dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, tidak ada seorang pun yang dia temui di 33 surga yang bisa menandingi kekuatannya, kecuali Raja Iblis dan Roh Susunan, bahkan Bei Jinghong, Raja Wilayah Barat. Tidak memiliki kekuatan seperti itu. Hati Ku Hongyan bergetar dan dia berkata, jangan bilang kamu ingin berjalan-jalan. Aku belum sepenuhnya menguasai formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi. Yun Xiao menghela nafas, saya tidak tahu apakah saya bisa melawan pria ini. Ku Hongyan berkata dengan cemas, kamu tidak bisa melakukan itu, terakhir kali, ketika dia berurusan dengan dua bersaudara Zhan Yu dan Zhan Yu, dia hampir kehilangan nyawanya, kekuatan orang ini jelas di atas kedua bersaudara itu, mengapa kita tidak membuka formasi pedang dulu? Dengan begitu banyak orang, saya tidak percaya dia bisa menjungkir balikkan dunia, baiklah, Yun Xiao menggertakkan giginya, mari kita coba. Keduanya masing-masing membentuk mantra pedang, membentuk dua formasi pedang, bintang-bintang surgawi merespons, dan iblis bumi mengembun. Dalam sekejap,
Hanya bayangan pedang yang tersisa di antara langit dan bumi, langit runtuh dan bumi bergerak ke atas, hampir menyatu. Ruang antara langit dan bumi setipis selembar kertas saat terbang dan berputar. Dunia pedang, ekspresi aneh muncul di wajah Master Misty Rock, tiba-tiba, sudut mulutnya melengkung saat dia terkekeh, lebih menarik dengan cara ini. Cahaya formasi naik dari tubuhnya, dan ratusan lubangnya memancarkan cahaya terang, seluruh pribadinya menjadi secerah siang hari. Penyelesaian tubuh fisik yang luar biasa. Hati Yun Xiao tersentak, dan dia hampir berteriak kaget. Misty Rock Master sebenarnya telah membuka ke-8 gerbang dan memperoleh kesuksesan besar dalam tubuh ilahinya. Selain itu, tubuh ilahinya sangat unik, semua meridian dan titik akupunkturnya bersinar dengan cahaya ketika dia mengedarkan Yuan Qi-nya. Murid Bei Feng Nan juga berkontraksi, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Di dunia saat ini, dia, Yun Xiao, Ao Changkong, dan Lanyan Lord adalah satu-satunya orang yang dikenal yang telah menguduskan tubuh mereka dan memiliki tubuh yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Bei Feng Nan berpikir keras, dalam 100.000 tahun terakhir di alam bela diri surgawi, apakah ada ahli lain yang telah mengolah tubuh daging ke tahap kesuksesan fenomenal seperti Misty Rock Lord? Mungkin benar-benar ada beberapa. Boom boom boom. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, pukulan itu mematahkan dunia pedang. Tiba-tiba, bintang-bintang di langit dan iblis di bumi berevolusi menjadi pedang dan menebas dari segala arah, ingin membunuh segalanya. Menarik, tapi jika kamu ingin menghentikanku, kamu masih kurang satu tingkat. Misty Rock Master diam-diam berdiri di sana, lalu mengangkat kakinya dan berjalan ke depan, tidak takut pada pedang Qi sedikit pun. Langit yang penuh dengan bayangan pedang jatuh seperti hujan, menembak dalam jarak 3 kaki dari tubuhnya, tidak dapat maju 1 inci lebih jauh. Bagaimana bisa seperti ini? Kekuatan macam apa itu? Sangat kuat. Baik Yun Xiao dan Ku Hongyan tercengang, cahaya pekat muncul dari tubuh Lanyan Lord, seolah-olah bisa menghalangi segalanya. Ketika Yun Xiao memblokir berkas cahaya perak sebelumnya, dia juga kehilangan banyak energinya. Pada saat ini, cahaya redup itu persis seperti itu, dan tampaknya tidak lebih lemah dari energinya. Misty Rock Master tiba-tiba menangkupkan tangannya dalam lingkaran, dan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di telapak tangannya. Gajah itu tidak terlihat. Dia mengangkat matanya, yang juga dipenuhi dengan cahaya redup, tangannya terus-menerus berubah di udara, dan dia tiba-tiba mendorong keluar. Ledakan. Cahaya perak tiba-tiba meledak dan menyerang ke depan. Ledakan. Bang, bang, ledakan. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan diagram pedang di langit juga terpotong oleh bilah perak, bintang surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan iblis duniawi langsung dihancurkan, dan seluruh dunia tampaknya telah terkoyak. Ledakan, ledakan. Baik Zhan Hong dan pedang cakrawala ungu bergetar hebat pada saat yang sama, Yun Xiao dan Ku Hongyan juga terkena benturan, dan mereka dipaksa mundur sambil batuk darah. Namun pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk besar darah. Semua orang yang hadir terkejut, terutama Feini dan yang lainnya, yang mengetahui kekuatan formasi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu seseorang memasuki formasi, bahkan keadilan berdaulat ilahi tidak akan dapat bertahan, bahkan para ahli alam ilahi Extreme Void akan ditekan. Namun, Misty Rock Master benar-benar telah merobeknya dengan satu gerakan. Tubuh Bei Ming Nan tiba-tiba bergetar, dan dia berteriak, cahaya hantu tubuh suci. Kamu benar-benar telah mengolah cahaya hantu tubuh suci. Dia, yang selalu setenang air, tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan bahkan tercengang. Oh, sebenarnya ada seseorang yang mengenali tubuh kudus. Ekspresi Master Misty Rock berubah saat dia melihat ke arah Bei Ming Nan, matanya berkedip karena keraguan. Bei Ming Nan mundur setengah langkah lagi, wajahnya menjadi pucat. Yun Xiao mengatur napas, mendongak, dan berkata dengan suara serius, apa cahaya hantu tubuh suci? Dao surgawi sangat luas dan tidak ada habisnya, berapa banyak lagi keberadaan misterius yang ada. Pernahkah kamu mendengar pepatah, tubuh fisik seseorang disucikan dan abadi? Tanya Bei Ming Nan. Omong kosong. Yun Xiao mengerutkan kening, bukankah kamu dan aku hanya tubuh yang dikuduskan, abadi dan tidak bisa dihancurkan? Dia depresi, wajahnya jelek, dan amarahnya sedikit mudah tersinggung. Haha, kamu juga telah menyucikan tubuhmu, kamu abadi.
Hahaha, Master Batu Berkabut tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi dengan ejekan. Wajah Beiming Nan pucat saat dia menggelengkan kepalanya. Kami hanya membuka kekuatan 8 gerbang tubuh fisik dan memiliki 100 akupor, tetapi kami bukan tubuh ilahi, apalagi abadi. Jika mereka bisa abadi, maka bukankah mereka akan terkalahkan? Lalu, tubuhmu dalam keadaan berubah-ubah. Yun Xiao bertanya, tertegun. Bukankah masih busuk? Kata Beimang Nan, jika seseorang dapat mengolah cahaya virtual tubuh suci, maka seseorang akan benar-benar abadi dan abadi. Cahaya ilusi tubuh suci, ternyata membuka ke-8 gerbang dan menyucikan tubuh bukanlah akhir dari teknik penempaan tubuh. Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri. Dalam 100.000 tahun terakhir, saya hanya tahu satu orang yang berhasil mengolah fisik suci, dan itu adalah Raja Pegunungan Selatan, Tuhan Xiao Fengchan. Cara dia memandang Misty Rock Lord dipenuhi dengan iri, cemburu, kesedihan, dan emosi rumit lainnya. Garis finish. Haha, pengetahuanmu hanya biasa-biasa saja. Master Batu Berkabut mencibir dan mengejek, masih ada jalan panjang untuk melampaui 8 gerbang, membuka 8 gerbang hanya membuka brankas harta karun potensi tubuh fisik, itu hanya titik awal dari makhluk suci sejati dapat bertarung melawan Raja Dunia 100 kesengsaraan. Bahkan Xiao Feng tidak bisa menjadi orang suci sejati. 100 kesengsaraan Raja Alam. Petik 2. Orang-orang yang hadir semua mengungkapkan ekspresi bingung, mereka belum pernah mendengar tentang alam ini. Hanya ekspresi Gu Qingqing dan Bei Fengnan yang berubah, tetapi mereka segera kembali normal. Master Batu Berkabut berkata, kalian semua adalah ahli puncak dari alam bela diri surgawi, namun, saya telah melihat terlalu banyak ahli puncak dalam puluhan ribu tahun terakhir, banyak dari mereka telah mati di tangan saya. Dengan bakatmu, kamu mungkin bisa mencapai alam Raja Dunia di masa depan, tetapi kamu tidak akan memiliki kesempatan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya perak menyala, dan dia muncul di depan Yun Xiao tanpa peringatan apapun dan mengulurkan tangan. Di bawah 5 jari, langit dan bumi bergetar, telapak tangan menekan, mencoba menghancurkan segalanya. Cahaya virtual tubuh suci seperti pusaran air Bima Sakti, itu berputar di telapak tangannya dan menekan. Yun Xiao merasa tubuhnya benar-benar ditekan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa melihat telapak tangan tekan dan menghancurkannya menjadi bubur. Ayo menyerang bersama. Bei Fengnan tiba-tiba berteriak, dan pria dan pedang itu menjadi satu, terbang. Dia adalah musuh terkuat yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Beberapa sinar cahaya juga terbang ke udara dan menuju ke tebing kabut Lord. Hanya Zhu Jun dan Meng Zuo yang tersisa, keduanya juga basah kuyup dengan keringat dingin, tidak tahu harus berbuat apa. Dari apa yang bisa dia lihat, kemungkinan Misty Rock Lord menyelamatkan nyawa mereka sangat rendah, tetapi tidak peduli seberapa rendah itu, masih ada kesempatan. Jika dia bergerak, dia mungkin akan terbunuh di tempat. Namun, jika mereka tidak melakukan apa-apa, setelah Misty Rock Lord membunuh orang-orang ini, mereka berdua tidak akan bisa menghentikannya. Semut mencoba mengguncang pohon, belalang mencoba memblokir kereta. Misty Rock Master terkekeh dan menghentikan telapak tangannya yang menekan, kelima jarinya mengepal menjadi kepalan tangan, dan sungai perak segera mulai berputar, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya suci saat dia menyerang berkas cahaya. Ledakan, bang, bang, ledakan. Beberapa berkas cahaya meledak, Feini dan Yunsang, yang lebih lemah, terlempar dan memuntahkan darah. Meskipun ekspresi Bei Fengnan dan Yan tidak berubah, darah dan ki mereka juga bergejolak, dan mereka dipaksa mundur beberapa langkah. Di bawah serangan cahaya virtual, banteng itu berubah bentuk dan jatuh ke tanah jauh, berteriak beberapa kali. Yun Xiao memanfaatkan momentum dan mundur, wajahnya dipenuhi kengerian, bahkan jika Misty Rock Lord lebih kuat dari mereka, dia seharusnya tidak sekuat ini. Di langit, wajah Gu Qingqing juga penuh dengan kengerian. Apakah kamu merasa tersesat dan tidak berdaya? Setelah mendorong kembali kerumunan dengan satu gerakan, Misty Rock Master berjalan menuju Yun Xiao sambil tersenyum dan berkata, sudah sangat bagus untuk bisa berkultivasi hingga pembukaan awal 8 gerbang, selain itu, Anda sangat muda, dan pencapaian masa depan Anda tidak terukur, tidak heran jika tablet alam ilahi memilihmu. Yun Xiao benar-benar kehilangan mood untuk menggodanya, karena Anda mengerti bahwa tablet alam ilahi memilih tuannya sendiri, apa gunanya merebutnya?
Petik 2. Misty Rockmaster tersenyum dan berkata, pilihan tablet alam ilahi mungkin tidak benar, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia telah membuat banyak kesalahan, tetapi harga untuk setiap kesalahan adalah kematian orang yang dipilih oleh tablet alam ilahi. Tablet alam ilahi adalah artefak suci surgawi, kata Yun Xiao dengan heran, ini terkait dengan nasib dunia ini, dan itu ditakdirkan, bagaimana orang yang memilih tuannya bisa mati begitu mudah. Petik 2. Hehe, sepertinya kamu tahu sedikit. Misty Rockmaster tampak sedikit bersemangat, dan dia menjadi lebih banyak bicara, tidak mudah mati, tetapi bukan berarti tidak akan mati, bahkan Tuhan alam semesta Tuhan dari saat itu meninggal, apalagi tuan rumah yang pertama kali dipilih oleh tablet alam ilahi. Kamu adalah orang yang tahu banyak, kata Yun Xiao, saya pikir Anda, Misty Rockmaster terkekeh, Fou dapat berpikir apapun yang diinginkan Fou. Saya bisa mengerti bagaimana perasaan Anda saat ini, namun, hukum hutan selalu menjadi hukum surga, sebagai hukum hutan, Anda harus siap untuk dimakan oleh yang kuat. Tuanku, Yun Xiao berkata dengan dingin, Anda khawatir apakah saya memiliki kesadaran saya sendiri, namun, itu juga merupakan hukum surgawi bahwa kelinci akan menggigit saat cemas, selain itu, tuan muda ini bukan kelinci, hati-hati agar tidak digigit sampai mati olehku. Dia membentuk segel tangan di depannya, dan 12 sinar cahaya terbang keluar dari tubuhnya, menembak ke arah lingkungan Master Rock Kabut. Misty Rockmaster tidak bergerak sama sekali, kekuatan absolutnya memberinya kepercayaan diri mutlak, melihat 12 sinar cahaya yang mendarat di sekelilingnya dan berubah menjadi 12 boneka, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan jijik, menggunakan boneka untuk mengatur formasi. Wajah Yun Xiao dingin saat dia tenang dan berkata, ada 3.000 yang hebat. Dao, dan seni boneka adalah salah satunya, namun, tidak ada yang lebih unggul. Dao, mengapa kamu meremehkannya? Misty Rockmaster tertegun sejenak, sebelum dengan ringan menganggukkan kepalanya, kamu benar, aku telah mengabaikanmu. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan 12 boneka mengambil posisi masing-masing, meskipun mereka dengan tangan kosong, mereka semua tampak seperti memegang senjata saat mereka menatap Raja Batu Kabut dengan niat membunuh, sama sekali berbeda dari penampilan mereka yang tenang dan acuh tak acuh sebelumnya. Lapisan niat membunuh mengembun di langit seperti awan hujan, seolah-olah awan gelap telah berkumpul, membentuk pemandangan abu-abu samar yang menyelimuti sekelilingnya. Pembentukan kabut ini, Master Batu Berkabut mengerutkan kening untuk pertama kalinya, seolah-olah dia sedang berpikir keras, tidakkah menurutmu dia terlihat akrab? Yun Xiao bertanya dengan bercanda. Ya, sepertinya saya telah melihat rekaman serupa, tetapi saya tidak dapat mengingatnya saat ini, Tuan Batu Berkabut berkata dengan jujur. Kalau begitu coba ingat. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan tiba-tiba menunjuk ke depan. Ke-12 boneka itu segera bergerak, kecepatan mereka meningkat dari lambat menjadi cepat, pada akhirnya, itu bahkan lebih mempesona, dan ratusan bayangan muncul. Kamu sangat gesit, Anda pasti telah menyempurnakan 12 boneka di hati Anda, saya tidak tahu formasi atau kemampuan ilahi apa yang telah Anda integrasikan ke dalamnya untuk membuat Anda begitu percaya diri, sepertinya aku tidak bisa ceroboh. Misty Rockmaster perlahan berjalan di dalam formasi, dengan setiap langkah yang dia ambil, cahaya ilusi akan muncul di bawah kakinya. Yun Xiao terkejut, di bawah kendalinya, Raja Batu Kabut seperti orang yang berjalan di tanah datar, benar-benar bebas dari pengekangan susunan, seolah-olah itu adalah dua ruang paralel. Sebuah kalimat tiba-tiba muncul di benaknya, di luar 3 alam, bukan dalam 5 elemen. Kamu pasti bercanda. 3 formasi pembunuhan kuno yang hebat bahkan bisa membunuh para ahli alam ilahi Extreme Void, meskipun dia masih tidak bisa sepenuhnya mengembangkan formasi dengan pemahaman dan kontrolnya, dia masih bisa bertarung melawan para ahli Extreme Void biasa, namun, di depan Misty Rock Lord, sepertinya itu bahkan tidak layak disebutkan. Yun Xiao sangat terkejut, tetapi karakternya yang pantang menyerah membuatnya marah, bagaimana perbedaannya bisa begitu besar. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan dan menyerang. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara, langsung memicu badai, lebih dari 100 boneka mulai bergerak dan menyerang Raja Batu Kabut, kekuatan sejati dari Phoenix Surgawi yang telah diserap langsung berubah menjadi senjata di tangan boneka.
Master Batu Berkabut mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Pusaran segera muncul di angin kepalan tangan, beriak di depannya, semua serangan tampaknya telah berhenti, tidak dapat bergerak maju di bawah penindasan pukulan itu. Kekuatan pukulan itu seperti penghalang, tidak hanya menghentikan serangan, tetapi bahkan 12 boneka itu juga membeku di luar angkasa, seolah-olah waktu telah berhenti. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia mengubah gerakan mantranya lagi saat dia meraung marah. Awan di langit melonjak, dan kekuatan sejati Phoenix Surgawi yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh formasi. Dalam sekejap, 6 roh raksasa muncul, masing-masing memegang bilah cahaya dan menebas ke arah Misty Rock Lord. Suan Ni spiritual raksasa ini. Master Batu Berkabut bergumam pada dirinya sendiri sejenak, sebelum matanya tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan dia berteriak, "Aku ingat sekarang, 12 makhluk ilahi. Ini adalah salah satu dari 3 formasi kuno yang tidak menyenangkan." Setelah mengenali formasi ini, ekspresi Master Misty Rock tidak lagi santai seperti sebelumnya, dia mengirim tinju ke depan, dan itu segera meledak di depannya, dengan ledakan, 12 boneka semuanya dipaksa mundur. 12 boneka itu berguling di udara, babak belur dan kelelahan oleh kekuatan tinju, tetapi mereka tidak jatuh ke dalam kekacauan, sebaliknya, setelah berguling beberapa kali, mereka kembali ke posisi masing-masing, tangan mereka membentuk segel tangan dan tidak bergerak. 5 bilah cahaya menebas, benar-benar menekan ruang di dalam susunan. Misty Rock Master tidak bisa menghindarinya, dia segera berteriak dan meninju lagi. Lapisan cahaya ilusi pekat di ujung tinjunya hampir terwujud, itu tiba-tiba menekan 5 bilah cahaya dan meledak menjadi lingkaran riak yang melonjak di dalam susunan. Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi mundur setengah langkah dari keterkejutannya. 6 roh raksasa mengandung hampir setengah dari kekuatan formasi, namun Misty Rock Master benar-benar mampu melawan mereka, dan dari kelihatannya, dia melakukannya dengan mudah. Di langit, wajah Gu Qingqing juga menjadi pucat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia tiba-tiba berteriak, "Semuanya, serang bersama." Formasi ini tidak bisa menekannya. Pada saat yang sama, dia juga berjuang dengan sekuat tenaga, cahaya teknik debu merah yang mengembara melonjak dari tubuhnya, mengguncang rantai perak sedemikian rupa sehingga membuat suara gemerincing, meski tidak bisa digoyahkan, hatinya yang keras kepala bekerja keras. Ku Hongyan dan yang lainnya juga tahu bahwa situasinya kritis, jadi mereka bergegas ke barisan satu demi satu. Tiba-tiba, tubuh Bei Fengnan berkedip dan dia muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Dia berkata, "Bahkan jika Anda masuk, itu tidak berguna, perbedaannya terlalu besar, kamu hanya akan menjadi beban." Bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar? Saat itu, meskipun dua bersaudara Zhan Yu dan Zhan Yu adalah ahli alam kosong dan memiliki senjata tak tertandingi seperti segel yang membalikkan surga, mereka masih menderita kerugian besar dalam formasi dan hampir mati. Bagaimana mungkin Raja Batu Berkabut bisa menahannya dengan tubuh fisiknya? Ku Hongyan sangat cemas dan cemas. Mungkinkah Misty Rock Master telah melangkah ke alam dewa yang kosong dan mencapai apa yang disebut alam, Raja Alam? Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut, sepertinya tidak ada yang tahu apa itu ranah, Raja. Wajah Bei Mingnan berat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, bahkan 100.000 tahun yang lalu, ketika Dao Ilahi berada di puncaknya, hanya 4 dari kalian yang memasuki alam 100 kesengsaraan." Zhu Jun dan Meng Zuo terkejut, mereka saling memandang dan Zhu Jun berkata, "Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu apa yang terjadi 100.000 tahun yang lalu?" Bei Fengnan melihat 12 makhluk dewa yang membunuh formasi dengan ekspresi serius dan berkata, "Tuan Batu Berkabut benar-benar jenius yang langka, namun, dia adalah seorang ahli yang telah bangkit setelah perang penyegelan iblis, bahkan dengan bantuan kekuatan sejati Phoenix Surgawi, tidak mungkin baginya untuk memasuki alam 100 kesengsaraan, dia pasti telah melunakkan tubuhnya untuk mencapai keberadaan di atas alam ilahi ekstrim yang hampa, alam penciptaan merebut penciptaan langit dan bumi. Alam penciptaan Suan Ni." Semua orang tercengang, mereka awalnya berpikir bahwa alam dewa ekstrim kosong adalah alam tertinggi dari Dao Ilahi, tetapi mereka tidak menyangka akan ada keberadaan yang kuat di atasnya. Alam ilahi 10 arah berada di atas kaisar bela diri dari 9 surga, kata Bei Mingnan, alam kembali ke kebenaran, alam memegang langit, alam kosong,
dan alam penciptaan semuanya adalah ahli dari alam ilahi 10 arah, setelah alam kosong, itu adalah alam penciptaan, sejak zaman kuno, mereka yang bisa melangkah ke alam penciptaan semuanya adalah orang-orang perkasa yang meninggalkan nama mereka di dunia, alam 100 kesengsaraan, yang berada di atas alam ilahi 10 arah, bahkan lebih langka dan tidak bisa lahir di setiap era. 100.000 tahun yang lalu, 4 raja dunia muncul pada saat yang sama, ini sudah menjadi anomali. Ketika kata-kata Nan sampai ke telinga Yun Xiao, dia terkejut. Kata-kata ini menyampaikan beberapa pesan. Pertama, kekuatan Master Misty Rock telah melampaui alam Dewa Extreme Void, yang sangat langka sejak zaman kuno, hanya alam Raja Dunia dengan tepi bulu Phoenix yang bisa menekannya. Yang kedua adalah bahwa 100.000 tahun yang lalu, 4 Raja Dunia muncul pada saat yang sama, yang memenuhi kata-kata simpul roda 100, ini adalah, jalan, dari alam seni bela diri surga, dibutuhkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi untuk melawan kesengsaraan iblis, itulah sebabnya 4 tokoh teratas muncul di era yang sama. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki mood untuk terlalu memikirkan poin kedua, Misty Rock Master begitu kuat sehingga bahkan 12 makhluk dewa yang membunuh formasi tidak dapat menekannya, lalu, bukankah dia pasti mati? Boom boom boom. Saat dia merasa tertekan, 6 bilah cahaya roh raksasa akhirnya disebarkan oleh kekuatan tinju. Master Batu berkabut meraung, dan pembuluh darah di pelipisnya menonjol, cahaya di tubuhnya seterang matahari, menyebar ke segala arah. Ledakan. 6 roh raksasa itu menghilang ke udara tipis di bawah pukulan yang kuat, namun, kekuatan serangan itu tidak hilang, sebaliknya, itu diserap oleh formasi sekali lagi dan kembali ke sana. Yun Xiao mendengus saat dia terluka oleh serangan balik, dan ada rasa berdarah di tenggorokannya. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah bahwa formasi pembunuh 12 makhluk ilahi tidak rusak, hanya satu gelombang serangan yang telah dibubarkan. Gu Qingqing berseru di langit, bahkan jika ada takdir di atas alam kekosongan, sulit untuk mempertahankan alam kekosongan dengan kekuatan dunia abadi, paling-paling, itu hanya sedikit lebih kuat dari alam seni bela diri surgawi saat ini, tidak mungkin untuk menerobos ke alam penciptaan. Setelah Misty Rock Master menghancurkan 6 roh raksasa, tatapannya menyapu 6 Ding dan 6 Jia, dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sebelum mendarat di Nan, dia bertanya dengan curiga, saya juga sangat ingin tahu tentang identitas Anda, siapa kamu? Beiming Nan berkata dengan tegas, tidak peduli siapa aku, selain itu, saya hanya orang yang tidak berarti, aku juga sangat ingin tahu tentang bagaimana kamu mencapai alam yang diberkati, bahkan 100.000 tahun yang lalu, alam ini sangat langka dan mulia, banyak orang berbakat bahkan tidak bisa memasukinya. Petik 2. Hehe, sepertinya keterampilan fisik yang kamu kembangkan tidak cukup lengkap. Master Batu berkabut berkata dengan acuh tak acuh, ada terlalu sedikit orang di dunia ini yang mengembangkan teknik tubuh, namun, di zaman kuno, ada sejumlah besar teknik tubuh, ini karena teknik kultivasi ini dapat menutupi kesenjangan fisik antara manusia dan roh sejati secara maksimal, saat itulah teknik pemurnian tubuh paling makmur dan kuat, dan tubuh suci sejati juga muncul dari waktu ke waktu. Petik 2. Keberadaan macam apa tubuh bijak sejati Xuan Ni? Beimang Nan kaget, dia, yang juga mengembangkan teknik tubuh, bingung dengan rahasia ini. Hehe, makhluk suci sejati, kata Misty Rock Master dengan acuh tak acuh, seseorang yang bisa bertarung melawan Raja Dunia. Apa? Ini tidak mungkin. Beiming Nan kehilangan ketenangannya dan berkata dengan panik, alam Raja Dunia adalah keberadaan paling kuat di alam ini adalah kekuatan tertinggi yang dapat menahan kekuatan alam. Haha, kamu tidak tahu apa-apa. Raja Batu berkabut mencibir, di zaman kuno, para ahli penempat tubuh bisa berdiri bahu-membahu dengan roh sejati, tapi di masa depan, mereka telah jatuh ke tingkat binatang iblis, lelucon apa? Dia melanjutkan, tubuh manusia memiliki kekuatan 8 gerbang, ketika gerbang ke-7 dibuka, potensi yang dilepaskan dari tubuh dapat bersaing dengan mereka yang berada di alam abadi sejati, ini disebut pembukaan awal. Di zaman kuno, ketika ke-8 gerbang dimanifestasikan, kekuatan ahli alam keadilan berdaulat ilahi akan dikenal sebagai integrasi oleh pembudidaya teknik tubuh di zaman kuno. Awal dunia.
Baik Nan dan Yun Xiao bergumam di dalam hati mereka, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang pembagian seperti itu. Bagaimanapun, teknik pemurnian tubuh sangat langka, dan pembagian alam telah lama hilang dalam sejarah. Bei Xiaonan menelan ludahnya dan berkata, lalu bagaimana dengan cukai dan rongtong? Master Batu Berkabut mendengus dan mengangkat tangannya, cahaya ilusi muncul di telapak tangannya, menerangi wajahnya dan membuatnya terlihat agak jahat. Dia berkata, ini adalah cahaya virtual yang Anda lihat di depan Anda. Setelah menerobos integrasi tubuh fisik, seseorang dapat memadatkan cahaya virtual tubuh fisik. Di zaman kuno, makhluk kuat secara langsung menyebutnya cahaya virtual. Cahaya kosong kasaya. Apa yang terjadi setelah lampu virtual? Ekspresi kerinduan muncul di wajah Nan. Setelah cahaya virtual adalah ranah saya saat ini, pada zaman kuno, yang Maha Kuasa menyebutnya Dharmakaya. Mata Master Misty Rock bersinar dengan cahaya yang cemerlang, serta tatapan yang sangat dingin dan sombong. Di alam seni bela diri surgawi saat ini, atau bahkan di dunia abadi, tidak mungkin untuk menerobos ke alam ilahi penciptaan. Namun, satu-satunya cara adalah dengan mengembangkan potensi tubuh manusia. Itu tidak memerlukan koordinasi hukum langit dan bumi. Anda harus tahu bahwa kita masing-masing adalah versi miniatur alam semesta, yang berisi Dao Agung tertinggi. Selama kita terus memurnikan dan menggalinya, kita bisa langsung melangkah ke puncak. Dia dengan bangga berkata, saya akhirnya menerobos alam cahaya virtual 10.000 tahun yang lalu dan mengolah avatar ini, yang setara dengan alam abadi penciptaan. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan memiliki tubuh suci sejati, sebanding dengan alam ilahi raja, alam suci raja dewa alam Tao. Semua orang terdiam, seolah-olah Tef telah melihat sumpah baru untuk supremasi muncul. Di depan mata mereka, tubuh fisiknya sebanding dengan alam Raja Jie Kasaya. Bei Ming Nan tercengang, meskipun dia telah mengolah teknik tubuh dan telah mencapai kesuksesan besar, dia tidak pernah berpikir bahwa itu teknik tubuhnya juga dapat dibudidayakan hingga ekstrim dunia ini, mengabaikan semua makhluk hidup. Karena kamu sangat luar biasa, mengapa kamu masih merebut tablet alam ilahiku? Kata Yun Xiao muram, tinggal saja di pulau pemisahan misterius dan cobalah untuk menerobos ke alam tubuh ilahi, bukankah itu lebih baik? Petik 2. Karena tablet alam ilahi telah memilihmu sebagai tuannya, kata Master Batu Berkabut, kamu pasti pernah mendengar tentang dewa alam ilahi, kan? Petik 2. Dewa dunia, apa salahnya menjadi Tuhan alam semesta? Yun Xiao tercengang, dia telah mendengar potongan-potongan tentang Tuhan alam semesta, tetapi pada dasarnya dia tidak tahu apa-apa tentang itu, dan Ling Mudi tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Master Batu Berkabut berkata, ketika dunia dipenuhi dengan 10 aturan alam, akan ada 1 atau 2 ahli alam penciptaan di hampir setiap era. Namun, ahli alam dewa raja dunia tidak akan muncul di setiap era, namun, akan ada juga pengecualian, misalnya, 100.000 tahun yang lalu, 4 di antaranya muncul, namun, di antara 4 ahli dewa raja dunia, siapa dewa dunia? Yun Xiao tiba-tiba punya ide, dia berkata, Tuhan alam semesta adalah bentuk alamat, itu harus menjadi gelar tertinggi dalam suatu alam, seperti kaisar, dan mereka yang memiliki tablet dewa alam semesta bisa disebut dewa alam semesta. Lumayan, kamu sangat pintar, dewa alam semesta seperti penguasa dunia iblis, dan guru iblis hanyalah gelar tertinggi. Misty Rock Master memuji, hanya mereka yang telah menyempurnakan tablet alam ilahi yang benar-benar dapat menggunakan kekuatan alam semesta sesuai keinginan mereka, bahkan jika mereka semua berada di ranah raja alam semesta, kekuatan dewa alam semesta masih lebih unggul. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu hanya berada di alam Dharmakaya sekarang, itu hanya setara dengan alam penciptaan, kamu masih jauh dari ranah raja dunia, mengapa kamu tidak datang dan merebut tablet alam ilahiku ketika kamu telah membuat terobosan? Master Batu Berkabut berkata, saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya tidak suka orang yang lucu, mendengar Dao di pagi hari, Anda bisa mati di malam hari, saya telah memberikan Dao kepada Anda semua, jadi Anda semua bisa mati dengan kematian yang layak, aku telah membantu kalian semua, tubuhnya berkedip dan dia menghilang. Yun Xiao tercengang, dia segera menjaga tubuhnya dan mengirim beberapa segel mantra ke dalam susunan. Rune menari di udara di atas formasi, berub menjadi cakrawala yang berputar.
Masing-masing boneka juga mengganti segel tangan mereka. Tiba-tiba, 12 roh raksasa muncul di belakang mereka dan menatap susunan dengan mata marah. Yi, kamu benar-benar bisa membentuk 12 roh jahat Dewa Dutian. Sosok Master Misty Rock muncul dari kehampaan, tubuhnya, yang awalnya menghilang, muncul kembali, tatapannya menyapu 12 roh raksasa, mengungkapkan ekspresi aneh. Dia berdiri di tengah barisan tanpa bergerak, wajahnya berbinar dan dia berkata, saya pikir itu akan membosankan, tetapi sepertinya itu layak dinantikan, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu lepaskan dari susunan ini. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk menantang. Hati Yun Xiao tenggelam, semakin lawannya bertindak seperti ini, semakin itu memukul kepercayaan dirinya, mungkin, seperti hari itu, 12 roh raksasa mungkin tidak dapat mengalahkan Raja Batu Kabut bahkan jika mereka bergabung menjadi satu dan melepaskan gerakan yang mengejutkan, terlebih lagi, serangan hari itu secara langsung disebabkan oleh segel yang mengguncang langit, formasi pembunuh makhluk ilahi menyerang sendiri, dan dia tidak ingin mengendalikannya. Dia hanya bisa mengendalikan 6 roh raksasa saat ini, dan menambahkan satu lagi akan menembus batas, tetapi itu tidak berguna, namun, karena hal-hal telah terjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan lain, bagaimanapun, tubuh fisik seorang ahli alam penciptaan 2 tingkat lebih tinggi darinya, dia hanya bisa gigit peluru dan melanjutkan. 6 roh raksasa lainnya berjalan keluar dari formasi, setelah roh ketujuh mengguncang tubuhnya dengan susah payah, ia juga berjalan keluar dari formasi dan menebas dengan bilah cahaya di tangannya. Apa? 5 lainnya hanya bisa dilihat tapi tidak digunakan. Misty Rock Master mengungkapkan ekspresi kekecewaan saat dia menghela nafas, aku sangat gembira tanpa apa-apa. Dengan pukulan, ruang formasi berputar, dan 7 serangan dipelintir secara paksa, langsung tersedot ke dalam pusaran kekuatan tinju. Boom boom boom, seluruh langit dipenuhi dengan suara ledakan energi, dan hampir tidak mungkin untuk membedakan pemandangannya, bagi mereka yang berada di luar formasi, itu seperti gasing besar yang melahap segalanya. 12 golem mulai tidak dapat menahan benturan, dan mereka terpaksa mundur. Apa yang harus kita lakukan? Ku Hongyan dan yang lainnya cemas. Gu Qingqing berteriak di langit, sekelompok babi bodoh. Tentu saja, kamu harus menyelamatkanku terlebih dahulu, saya berada di alam dewa kekosongan, yang hanya satu alam lebih rendah darinya, kemudian, jika kita bekerja sama, kita memiliki peluang besar untuk menekannya. Ini segera mengingatkan semua orang, dan mereka semua diam-diam memarahi diri mereka sendiri karena bodoh, sudah begitu lama, tetapi mereka tidak berpikir untuk menyelamatkannya. Dengan swoosh, dia menyerang dan menusukkan tombak perangnya ke rantai perak, tombak itu bersinar dengan cahaya merah darah yang menerangi semua orang. Gu Qingqing juga meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dan dengan paksa menahan rantai itu. Ledakan. Di bawah kekuatan gabungan dari 2 ahli alam dewa ekstrim kosong, rantai perak akhirnya putus. Ekspresi Gu Qingqing serius, dan dia berkata dengan keras, semuanya, serang bersama. Siapapun yang mencoba menyembunyikan kekuatan mereka saat ini akan benar-benar mencari kematian. Termasuk kalian berdua, 2 idiot kecil dari pulau pemisahan misterius. Yi dan Gu Qingqing berubah menjadi 2 sinar cahaya dan jatuh dari langit, mereka muncul di 12 makhluk dewa yang membunuh formasi dan mulai mengoperasikan kekuatan Yuan mereka. Bei Mingnan, Ku Hongyan, dan yang lainnya juga tampak serius saat mereka meningkatkan teknik kultivasi mereka hingga batasnya. Kekuatan menakutkan tiba-tiba muncul di luar istana Pil Kaisar, memenuhi langit dengan sosok buram, di bawah kekuatan yang mengintimidasi. Semua orang merasakan tekanan yang sangat kuat, seolah-olah ruang itu sedang diperas. Zhu Jun dan Meng Zuo juga berada di bawah tekanan kekuatan yang luar biasa ini, ekspresi mereka sangat jelek, tetapi mereka masih ragu-ragu. Tiba-tiba, suara Raja Batu Kabut terdengar dari dalam formasi, kalian berdua antek, serang bersama, kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu nanti. Petik 2. Mereka berdua gemetar dan mengira bahwa mereka salah dengar. Zhu Jun berkata dengan linglung, apa? Anda memerintahkan kami untuk menyerang. Qiu Ming, yang sedang memulihkan diri di kejauhan, terkejut, dia mencibir dan berkata, sudah lama sejak Raja Batu bertemu musuh yang kuat, dia ingin bertarung tanpa menahan diri. Baru saat itulah Zhu Jun dan Meng Zuo mengerti, wajah mereka dipenuhi dengan kepahitan,
mereka telah terseret ke dalam perselisihan ini, tetapi mereka tidak menyangka akan seperti ini. Mereka berdua menundukkan kepala dan saling melirik, niat membunuh berkedip di kedalaman mata mereka. Di bawah serangan gabungan dari begitu banyak ahli, ada kemungkinan bahwa mereka mungkin bisa membunuh Misty Rock Lord dengan satu serangan. Jika mereka berhasil, itu akan menjadi hasil yang paling ideal. Mereka berdua mengambil keputusan dan segera berubah menjadi dua sinar cahaya dan membubung ke langit. Wajah mereka serius, dan mereka berdiri tidak jauh dari Wasit dan Gu Qingqing. Tangan kiri Zhu Jun membentuk segel, dan tangan kanannya membentuk lingkaran di depannya. Segera, bayangan naga terbentuk. Meng Zuo membentuk segel tangan dengan satu tangan dan meletakkan yang lain di depannya. Bola cahaya muncul di telapak tangannya, dan formasi melayang di dalam. Untuk sementara waktu, semua orang meningkatkan kekuatan mereka secara ekstrim. Seluruh tubuh banteng yang berpatroli di langit berubah menjadi hijau, dan 9 cincin Heavens Daluo di lehernya sangat merah. Ia terbang di atas kepalanya dan mengumpulkan energi. Bahkan buaya itu berubah menjadi angin kencang dan meraung. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan ada badai di dalam, yang semakin kuat. Hehe, sekarang ini terlihat seperti pertempuran sengit. Senyum langka muncul di wajah Master Misty Rock, tubuhnya sepertinya telah berubah di bawah cahaya, meridiannya muncul, dan bahkan 100 titik akupuntur bisa dilihat dengan jelas. Kekuatan yang kuat muncul dan segera memperluas bagian atas dalam susunan. Yun Xiao mendengus teredam, dan cahaya di tubuhnya mulai berkedip. Aku akan mengambil risiko. Yun Xiao tiba-tiba meraung saat dia melakukan gerakan mantra lain dengan kedua tangan. 5 roh raksasa yang tersisa juga bergerak tiba-tiba. Mereka melambaikan senjata mereka pada saat yang sama dan menebas puncak pemintalan di tengah. Meskipun dia memiliki tubuh fisik di alam harmonisasi dengan kedelapan gerbang terbuka, dia tidak bisa menahan serangan balik dari mengaktifkan arai secara paksa. Beberapa meridian di tubuhnya meledak, menyebabkan darah mengalir keluar. Namun, pada saat ini, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Semua orang mati-matian menggunakan kekuatan Yuan mereka. Kekuatan menakutkan itu seperti harimau ganas atau naga raksasa, menerkam ke dalam susunan dan membombardir bagian atas. Ledakan. Semua kekuatan mengalir masuk. Spinning Top terus berkembang di bawah kekuatan Master Misty Rock. Semua jenis kekuatan memasukinya dan meledakkan 3 kaki di sekelilingnya. Namun, mereka terhalang oleh cahaya ilusi avatar, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi transparan. Akhirnya, titik keseimbangan yang menakutkan itu hancur, dan semua kekuatan langsung meledak. Dengan ledakan, dunia terbalik, dan menyebar ke segala arah. Lari! Gu Qingqing berteriak, lari! Dia adalah orang pertama yang berubah menjadi sinar cahaya dan melarikan diri, dan 10 orang atau lebih semuanya tersebar seperti burung dan binatang buas. Yun Xiao ingin berlari juga, tetapi dia adalah satu-satunya yang memegang seluruh formasi iblis ilahi. Saat kekuatan itu meledak, formasi mengalami dampak yang kuat, dan serangan balik yang mengerikan menghantamnya, meledakkan beberapa meridian dan mengirim darah dan daging beterbangan kemana-mana. Dia terlalu lambat untuk melarikan diri, dan pertama kali ditelan oleh benturan. Istana Pil Kaisar juga tidak bisa melarikan diri, mereka tersapu ke dalam benturan, dan seluruh menara mulai hancur. Itu berubah menjadi potongan-potongan dan menghilang ke langit. Ada juga beberapa orang yang melarikan diri beberapa saat kemudian dan tersapu ke dalam badai, tetapi mereka masih bisa membela diri dengan kekuatan mereka sendiri. Adapun Qi Yuming, pada awalnya, dia tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus, tetapi ketika keseimbangan rusak dan kekuatannya meledak, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan mati-matian melarikan diri. Namun, itu langsung tersedot oleh kekuatan besar. Saat ia berjuang dengan sekuat tenaga, tubuhnya yang terluka parah tidak bisa melawan. Pada akhirnya, dalam keputusasaan, ia bahkan tidak bisa menangis dan tercabik-cabik. Dampak dari istana Pil Kaisar terus menyebar ke segala arah di dunia abadi. Fluktuasi mencakup ribuan mil, dan bahkan ribuan mil jauhnya, orang masih bisa merasakan gelombang lemah. Dan pada titik tumbukan, itu langsung berubah menjadi lubang hitam, begitu dalam sehingga dasarnya tidak bisa dilihat. Setelah kekuatan berangsur-angsur melemah, suara batuk bisa terdengar dari dalam. Sepertinya seseorang batuk darah. Apakah Ying Luo masih belum cukup baik? Ying Luo. Batuk-batuk-batuk-batuk, sialan, aturan langit dan bumi.
Lubang hitam berangsur-angsur menyusut, dan tubuh Master Misty Rock muncul, ada jejak darah di sudut mulutnya, dan ada ratusan luka di tubuhnya, tetapi mereka terus sembuh. Setelah seluruh menara pil kaisar menghilang, tidak ada yang tersisa. Semua orang berdiri di kehampaan dunia abadi, ribuan kaki jauhnya, dia sebenarnya belum mati. Apakah dia benar-benar abadi? Wajah Gu Qingqing menjadi pucat, dan tubuh mungilnya gemetar dalam kegelapan. Dia sudah mencapai batasnya, meskipun dia bisa mempertahankan alam dewa ekstrim kosong di dunia abadi lebih lama dari dunia luar, itu sudah melebihi kekuatan fisiknya. Terbang. Ku Hongyan melihat sekeliling dengan ngeri, tetapi dia tidak melihat Yun Xiao pada pandangan pertama. Jangan panik, Tuan, kata Yun Sang buru-buru, dia ada di sana. Dia menunjuk ke bola logam gelap yang mengambang 10.000 zang jauhnya, yang paling dekat dengan Misty Rock Lord. Bola logam itu tidak biasa, itu memiliki tepi dan sudut, tiba-tiba, tepi dan sudut-sudut itu terbuka, seperti bayi yang meregangkan pinggangnya dari posisi tidurnya, itu adalah labu Little King Kong. Pada saat kritis itu, dia segera memanggilnya untuk memblokir serangan untuknya. Pada saat ini, tubuh labu Little King Kong telah benar-benar berubah bentuk oleh benturan, dan bahkan kehilangan beberapa bagian, tidak dapat pulih. Yun Xiao melihat tubuh labu Little King Kong dengan ngeri, dengan mata roh magisnya, dia masih bisa melihat kecepatan pemulihan yang lambat, tetapi itu sangat lambat, seolah-olah cahaya ilusi dari avatar Master Lanyan telah terluka parah. Bahkan dia sendiri tidak lebih baik, dia berlumuran darah, meskipun labu Little King Kong telah memblokir dampak utama, pemecahan formasi pembunuhan 12 makhluk ilahi masih memberinya dampak besar, dan organ dalamnya adalah yang pertama menanggung beban. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya kaca, bercampur dengan cahaya keemasan dari tubuh emas yang tak terpadamkan, namun, kecepatan pemulihannya sangat lambat, seperti orang biasa. Yun Xiao terus melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan berkas cahaya muncul dari kehampaan di sekitarnya dan terbang. Mereka adalah 6 Ding dan 6 Jia yang telah diguncang ke dalam kehampaan, dan mereka semua jatuh kembali ke tangannya dan disingkirkan. Tubuh kaca ringan Xiao Feng bisa. Mata Master Misty Rock mengungkapkan ekspresi terkejut, dan cahaya redup berkedip-kedip di dalamnya, seperti yang diharapkan dari orang yang memilih Master of the Divine Realm Tablet, seperti yang diharapkan, Dao, dari alam ini telah mengumpulkan semua jenis peluang. Karena kamu memiliki pemahaman seperti itu, menjadi musuhku sama dengan menjadi musuh dunia ini, kata Yun Xiao, hati-hati, atau guntur ungu akan jatuh dan membunuhmu. Hahaha, orang yang pandai bercanda benar-benar menyebalkan. Misty Rock Master mencemooh, banyak orang telah meninggal ketika tablet alam ilahi memilih tuannya. Bahkan, Dao, dunia ini tidak bisa melawan Dao surgawi alam semesta, yang merupakan aturan yang lebih tinggi, itu adalah kelangsungan hidup yang paling kuat, bahkan ranah seni bela diri surgawi mencoba menghilangkan kelemahannya sendiri dan berusaha untuk bertahan hidup. Yun Xiao mengangguk dan berkata dengan serius, aku mengerti, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melangkah ke dalam tubuh suci dan menjadi raja dunia? Petik 2. Ekspresi Master Misty Rock sedikit berubah, dia tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia masih menjawab, tidak mungkin di dunia abadi, aku memintamu untuk menggunakan kekuatan penuhmu sekarang karena aku ingin menembus batasmu di bawah tekanan dunia luar, bahkan jika saya mendapatkan pil penciptaan keberuntungan surgawi dan tablet alam ilahi, itu masih tidak mungkin, namun, karena langit berubah, kekuatan aturan di dunia luar pasti telah berubah, ketika aturan 10 penjuru berdiri kembali di dunia, aku akan melangkah ke tubuh suci dan menjadi raja dunia. Yun Xiao tercengang, bukankah kamu mengatakan bahwa tubuh manusia adalah harta karun? Tanyanya, jika Anda terus menggali ke dalam, Anda bisa menjadi tubuh ilahi dan melangkah ke alam raja dunia tanpa bantuan eksternal. Petik 2. Master Batu Berkabut berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar, namun, saya telah berada di alam Dharmakaya selama lebih dari 10.000 tahun, saya tidak pernah bisa membuat terobosan, baru saja, saya punya ide dan meminta Anda semua untuk bergabung untuk menekan saya, namun, masih belum ada perbaikan, mungkin kesempatan ini masih terkait dengan 10 aturan. Dia menatap Yun Xiao lagi, seolah-olah dia memiliki pemahaman yang lebih dalam. Saat itu, Xiao Feng dapat mengembangkan teknik tubuhnya secara ekstrim,
tetapi pada akhirnya, dia hanya berada di alam Dharmakaya sepertiku, namun, dia ada di era di mana pembangkit tenaga listrik ada di mana-mana dan dunia berada di puncaknya. Ketika saya berada di era ini, dunia sudah berubah. Meski begitu, saya telah mencapai pencapaian yang sama dengannya. Saya percaya bahwa selama 10 aturan diaktifkan, saya pasti akan dapat memahami metode untuk memasuki alam raja dunia. Yun Xiao terdiam. Tuan Lanyan memang kuat, tidak hanya dia sangat kuat, tetapi bakatnya juga menakutkan, tidak kurang dari dia. Misty Rock Master tersenyum tipis dan berkata, pada titik ini, kamu harus siap untuk mati, kan? Siapa yang meminta hanya ada satu tablet alam ilahi dan Anda berada di era yang sama dengan saya? Apakah kamu bahagia atau sedih? Hanya hatimu yang akan tahu. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Yun Xiao. Apa pendapat Anda tentang kekuatan 12 makhluk ilahi yang membunuh formasi? Yun Xiao tiba-tiba bertanya. Ya, sangat kuat. Master Batu Berkabut tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia berhenti di jalurnya dan berkata, tetapi jika Anda ingin mengandalkan ini untuk menyelamatkan hidup Anda, itu masih belum cukup. Jika kamu bisa melepaskan kekuatan penuhnya, kamu mungkin bisa melawanku, tapi untuk saat ini, kian-kian masih jauh dari cukup. Yun Xiao mengangguk dan berkata, evaluasi yang sangat relevan, namun, jika aku mengorbankan diriku dan mengatur formasi untuk meledakkan 12 boneka iblis ilahi, lalu meledakkan tubuh jasmaniku sendiri untuk menyerangmu, seberapa percaya dirimu dalam memblokirku? Ekspresi Master Misty Rock sedikit berubah, tetapi dia masih menjawab dengan acuh tak acuh, saya 100% yakin saya bisa menerimanya, tapi aku juga akan terluka, tambahnya dengan tulus. Bagaimana jika kita juga menghancurkan diri sendiri? Ku Hongyan dan yang lainnya juga terbang dan berdiri di depan Yun Xiao. Fei Ni, Luo Yunsang, Bei Mingnan, banteng yang berpatroli di langit, buaya, Yi dan Bu Qingqing juga terbang, hanya Zhu Jun dan Meng Zuo yang tetap tidak bergerak dengan wajah muram. Master BTU Berkabut mengerutkan kening, sungguh cara berpikir kekanak-kanakan, bahkan jika Anda ingin menghancurkan diri sendiri, seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat menyakiti raja ini? Bahkan jika itu terjadi, raja ini yakin bahwa dia bisa menerimanya dan tidak mati. Kamu memang luar biasa, Yun Xiao bertepuk tangan dan memuji, Anda sangat percaya diri, namun, tuanku, pernahkah Anda berpikir bahwa bahkan jika kami tidak dapat membunuh Anda, kami setidaknya dapat melukai Dharmakaya Anda dengan parah, seberapa besar kepercayaan diri yang Anda miliki untuk menerobos ke ranah raja regional? Master Batu Berkabut tiba-tiba tertawa, hahaha, berpikir bahwa kamu adalah seorang kultivator tubuh fisik, bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Jalan seni tubuh 100 kali lebih sulit, tetapi memiliki manfaat besar, selama tubuhnya tidak rusak, alam tidak akan jatuh, dan tidak peduli seberapa serius cederanya, ia dapat pulih ke keadaan semula, dan kecepatan pemulihannya ribuan kali lebih cepat dari orang biasa, bahkan jika kamu menggunakan kematian untuk melawanku dan melukaiku, aku akan menjadi seperti baru dalam waktu kurang dari 3 bulan, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa mengancamku dengan itu. Anda tidak hanya kekanak-kanakan, tetapi Anda juga menggelikan, haruskah aku menunjukkan belas kasihan? Simpan belas kasihanmu untuk dirimu sendiri, Misty Rock Lord. Tiba-tiba, suara yang sedikit belum dewasa terdengar, di bawah tatapan terkejut kerumunan, cahaya keemasan melintas di depan Yun Xiao, dan kemudian dia berubah menjadi kapal Nuh, berputar perlahan. Ye Fan saat ini sedang membuat segel tangan dengan satu tangan, berdiri di depan perahu, dia dengan dingin menatap Misty Rock Lord, senyum dingin di wajahnya. Ye Nantian, ekspresi Master Misty Rock sedikit berubah, melihat Ye Fan. Dia tahu bahwa orang di depannya bukanlah tubuh utama tetapi telah dipanggil, dia tidak asing dengan aura itu. Di kejauhan, Zhu Jun dan Meng Zuo terkejut, mereka saling memandang dan sangat gembira, mereka terbang dan menangkupkan tinju mereka, bawahan ini menyambut Raja Surgawi. Ye Nantian, melambaikan tangannya, dan kedua pria itu berdiri di samping dengan hormat. Yun Xiao menghela nafas lega dan berkata, kamu akhirnya bersedia untuk menunjukkan dirimu. Sejak pertama kali Anda muncul di tubuh Ye Fan, Anda sangat misterius, jika Anda masih tidak menunjukkan diri, saya akan menjadi orang pertama yang menyerahkan Ye Fan untuk menyelamatkan hidup saya. Hahaha,
Kamu tidak akan melakukan itu, bahkan jika Anda menyerahkan Ye Fan, Anda tidak akan bisa mempertahankan hidup Anda. Ye Nantian terkekeh dan mengalihkan pandangannya ke Raja Batu Berkabut, matanya dingin dan mengejek. Ekspresi Master Misty Rock akhirnya berubah, bagaimana kamu menemukan waktu untuk datang ke sini? Ye Nantian mencibir dan berkata, itu sederhana, karena Anda melihat saya di sini, Anda pasti memikirkannya. Tidak mungkin. Master Batu Berkabut berteriak kaget, bahkan jika kamu keluar dari pengasingan, kamu tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Hehe, kamu terlalu banyak berpikir. Ye Nantian tersenyum dingin dan berkata, apakah menurutmu dua lainnya akan melakukan yang terbaik untuk membantumu? Kalian hanya bersama karena minat kalian, selama ada beberapa perubahan dalam minat Anda secara alami akan berpisah. Master Batu Berkabut terdiam, jika Ye Nantian melarikan diri, dia tidak akan mempercayainya, tetapi jika dia mencoba menggoda Ye Nantian, itu mungkin. Bahkan jika apa yang Anda katakan benar, Anda hanya di sini sebagai avatar, apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Master Batu Berkabut tertawa dingin, karena mereka telah berubah menjadi bermusuhan, maka mereka akan benar-benar jatuh. Memang, Ye Nantian berkata, tetapi jika Yun Xiao dan yang lainnya bertarung sampai mati dan melukai Anda dengan parah, apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan alam keabadian hidup-hidup? Mata Ye Nantian menjadi dingin dengan niat membunuh. Baru pada saat itulah ekspresi Master Misty Rock berubah, untuk pertama kalinya, matanya bersinar karena marah. Ye Nantian melambaikan tangannya dan berkata, sebaiknya kamu pergi, jangan pernah memikirkan tablet alam ilahi. Meskipun Anda memiliki bakat pertama dalam 100.000 tahun terakhir, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama dalam 100.000 tahun terakhir, Anda tidak akan menjadi kandidat untuk posisi Tuhan alam semesta. Hahaha, lelucon apa? Misty Rock Master mencibir dengan jijik, kamu pikir kamu bisa menyangkalnya hanya karena kamu mengatakannya. Apakah Anda pikir Anda adalah penipu tua itu, simpul roda 100? Raja ini akan memberitahumu satu hal, di mana ada kehendak, di situ ada jalan. Setelah berbicara, Misty Rock Master berbalik dan menjentikkan lengan bajunya, pergi tanpa ragu-ragu. Dia datang dan pergi sesuka hatinya, bebas dan tidak terhambat. Dengan sangat cepat, sosok Master Misty Rock menghilang dari kehampaan. Semua orang tidak percaya dan baru kembali sadar setelah beberapa saat. Mereka tidak percaya bahwa mereka baru saja lolos dari bencana. Yun Xiao juga menghela nafas lega, tetapi wajahnya penuh dengan kesedihan. Semua orang dipenuhi dengan rasa kalah, seperti ayam jantan yang kalah, mereka menundukkan kepala dengan sedih. Fei Ni menarik napas dalam-dalam dan berkata, orang ini terlalu menakutkan, Tuan Raja Surga, dia sebenarnya ingin menangkap Ye Fan, Pulau Xuan Li harus berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya, bukan? Petik 2. Dari gosip orang-orang di Pulau Xuan Li, dia mengerti bahwa yang ada di dalam tubuh Ye Fan adalah salah satu dari 4 Raja Pulau Xuan Li, Raja Surga, Ye Nantian, yang juga leluhur Ye Fan. Nama Ye Nantian terkenal di Tanah Han yang selama ratusan generasi, dia mengenalnya, jadi dia sangat menghormatinya. Pengepungan. Hehe, Ye Nantian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Master Batu Berkabut adalah ahli paling berbakat dalam 100.000 tahun terakhir, dia menyapu seluruh benua, menguasai dunia, dan mendirikan dinasti Kabut Ungu, saat itu, bahkan keempatnya. Laut dan ras iblis harus membungkuk dan mendengarkannya, dia bahkan berada di alam Dharmakaya dan lebih kuat daripada ahli alam penciptaan biasa, dia adalah pemimpin dari 4 raja pulau pemisahan misterius, siapa di dunia ini yang bisa mengepung dan memusnahkannya. Semua orang tercengang, setelah kekuatannya mencapai surga, dia memang bisa melakukan apa yang dia suka, dan tidak ada yang berani menanyainya. Fei Ni berkata dengan linglung, apakah Zhen Zhen akan membiarkannya terus menjadi liar seperti ini? Bukankah masih ada puncak raja regional di dunia ini? Karena pemisahan misterius pulau menguasai dunia abadi, maka kekuatan penguasa pulau harus di atas kekuatan Master Batu Berkabut, kan? Ye Nantian tersenyum pahit dan berkata, jangan membicarakan ini lagi. Yun Xiao tahu bahwa situasinya halus, dan tampaknya melibatkan rahasia pulau pemisahan misterius, Ye Nantian tidak ingin membicarakannya, jadi dia segera bertanya, baru saja,
Raja Batu Berkabut mengatakan bahwa ada 4 Raja Dunia selama penyegelan iblis 100.000 tahun yang lalu. Apa ranah kultivasi para master dari 4 wilayah saat itu? Ye Nantian tertawa, saya tidak tahu banyak tentang keempat lord, adapun Raja dari 4 wilayah, mereka semua harus berada di alam penciptaan. Feini berkata, saya mengerti Anda setara dengan 4 Raja Pulau Pemisahan misterius saat ini, Tuan Raja Surga, Anda harus berada di alam penciptaan, bukan? Ye Nantian tersenyum pahit lagi dan berkata, Feini, apakah kamu sengaja menamparkan wajahku? Orang harus tahu bahwa itu di bawah langit ini, seseorang paling banyak bisa menerobos untuk mengosongkan alam dewa yang ekstrim, meski begitu, mereka tidak bisa mempertahankannya terlalu lama, namun, dunia abadi hanya bertahan lebih lama. Jika Anda ingin menerobos ke alam penciptaan, Anda harus memiliki 10 aturan lengkap. Apa? Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut jika 3 raja lainnya semuanya di alam ilahi Extreme Void, bagaimana mereka akan menjaga Misty Rock Lord ATP terkendali? Petik 2. Ye Nantian berkata, Misty Rock Master hanya berada di alam cahaya halus, yang setara dengan alam ilahi ekstrim kosong. Meskipun dia lebih kuat dari kami bertiga, dia tidak jauh lebih kuat. Selain itu, aturan pulau pemisahan misterius lebih khusus dari sekarang, dan mereka tidak sejahat sekarang. Selain itu, penguasa pulau juga berada di alam penciptaan, jadi dia masih bisa menahannya. Namun, kekuatan pengekangan ini berangsur-angsur melemah, karena keunggulan pembudidaya teknik tubuh sepenuhnya tercermin di dunia abadi. Pertama-tama, pembudidaya teknik fisik, tubuh fisik sulit membusuk, dan mereka tidak harus bergantung pada segel untuk melestarikan tubuh fisik mereka seperti yang kita lakukan. Kedua, dalam kasus kehilangan 10 aturan, kecepatan kultivasi fisik jauh lebih cepat daripada kita. Dalam 100.000 tahun terakhir, dia satu-satunya yang telah memasuki alam penciptaan Dharmakaya. Kata-kata ini membuat semua orang saling memandang, bahkan Zhu Jun dan Meng Zuo terkejut. Mereka jarang berinteraksi satu sama lain di pulau pemisahan misterius. Kebanyakan dari mereka berada dalam kultivasi tertutup, jadi mereka jarang mengetahui rahasia apapun. Jika aturan 10 arah muncul kembali, tanya Yun Xiao, dengan akumulasi dan bakat Anda, dapatkah Anda masuk ke alam takdir dalam waktu singkat? Petik 2. Mata Ye Nantian berbinar, dia terkekeh dan menjilat bibirnya. Tidak ada yang pernah mencoba ini sebelumnya. Siapa yang berani mengatakan mereka percaya diri? Saya mengerti, iya. Yun Xiao mengangguk dan berkata, kalau begitu, apakah masih ada ahli di dunia? Petik 2. Ye Nantian berpikir sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Mereka mungkin tidak ada lagi, bahkan jika 4 tuan itu cukup beruntung untuk bertahan hidup, wilayah mereka pasti telah jatuh. Misalnya, Lao Ai. Dia melirik ke utara, seolah-olah dia menunjuk sesuatu. Saat beberapa dari mereka mengerutkan kening, wasit tiba-tiba gemetar dan berteriak, maksudmu Fan Yao? Semua orang segera menyadari bahwa arah itulah di mana Fan Yao, yang disebutkan Gu Qingqing, berada. Dia juga salah satu orang yang tidak mampu mereka singgung di dunia abadi. Ya. Ye Nantian, penuh rasa hormat, dia berkata, Nyonya Lin adalah salah satu pemimpin perang penyegelan iblis, tetapi tubuh aslinya dihancurkan. Tubuh yang tersisa di dunia abadi hanyalah avatar. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, tapi aku yakin dia tidak berada di alam raja dunia. Kurasa dia berada di alam abadi penciptaan. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa nama penggemar Yao adalah Lin. Bahkan Gu Qingqing dan Zhu Jun belum pernah mendengarnya sebelumnya. Yun Xiao, di sisi lain, memikirkan patung itu. Sosok yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas mungkin adalah penampilan asli Lin. Jika alam raja regional adalah puncak dari alam ini, lalu bagaimana dengan roh sejati zaman kuno, seperti naga sejati dan Phoenix surgawi? Fei ini tiba-tiba bertanya. Ye Nantian berkata, naga asli dan Phoenix surgawi tentu saja berada di ranah raja dunia, tapi mereka hanya, dia terdiam, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia tenggelam dalam pikirannya. Tapi apa? Fei ini mengedipkan matanya dan bertanya, dia sangat ingin tahu tentang Phoenix surgawi. Ye Nantian mengangkat kepalanya dan berkata, hanya saja sudah lama sejak naga sejati atau Phoenix surgawi muncul di bagian langit ini. Tiba-tiba, hati Yun Xiao bergetar.
Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, sebuah pikiran melintas di benaknya, seolah-olah ada sesuatu yang penting, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dia mengerutkan kening dan mulai berpikir keras. Mengapa? Feini terus bertanya. Ye Nantian berkata, naga asli dan Phoenix surgawi lahir dengan mengumpulkan esensi langit dan bumi. Mereka adalah perwujudan dari Dao, sejati dari alam bela diri surgawi, seperti guntur dewa apokaliptik Braham Zifu. Mereka adalah makhluk spiritual untuk melaksanakan Dao atas nama surga. Ketika alam bela diri surgawi berada dalam kekacauan atau krisis, naga asli dan Phoenix surgawi akan lahir. Namun, saya tidak melihat naga asli dan Phoenix surgawi dalam perang penyegelan iblis. Lalu apa yang terjadi? Yun Xiao tiba-tiba bertanya saat dia berpikir keras. Sepertinya ada poin kunci yang tidak bisa dia pahami, yang membuatnya sangat tertekan. Ye Nantian berkata, warisan naga sejati berbeda dari Phoenix surgawi. Naga sejati lahir dari langit dan bumi. Setelah setiap generasi naga sejati mati, naga baru akan muncul. Namun, Phoenix surgawi mengandalkan kekuatan garis keturunan untuk mewariskan warisannya. Ketika Dao surgawi membutuhkannya, seseorang dengan garis keturunan Phoenix surgawi akan muncul dan tumbuh menjadi generasi baru Phoenix surgawi. Ye Nantian menatap Feini dengan mata panas. Wajah Feini memerah dan dia berkata dengan malu, lalu mengapa tidak ada orang dengan garis keturunan Phoenix surgawi yang muncul 100.000 tahun yang lalu? Ye Nantian berpikir sejenak dan berkata, itu muncul, dan ada tanda-tanda yang sangat kuat. Garis keturunan Phoenix surgawi dianggap sebagai garis keturunan yang tak terlihat. Itu sangat langka dalam warisan, dan bahkan jika itu muncul, sulit untuk merangsang kekuatannya. Namun, pewaris garis keturunan saat itu sangat berbakat, jauh di atasmu, Feini. Namun, Qian meninggal sebelum dia bisa melangkah ke alam raja dunia dan tumbuh menjadi Phoenix surgawi sejati. Bersambung.